Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Intira, perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah metode penelitian kuantitatif akan menyampaikan makalah kami yang berjudul metode survei. Yang pertama adalah pengertian metode survei. Metode survei ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan dalam pengamatan langsung terhadap suatu gejala dalam populasi besar atau kecil. Penelitian survei itu adalah salah satu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur atau sistematis yang sama kepada banyak orang atau responden. Kemudian jawabannya diperoleh itu dicatat, diolah, dan dianalisis. Pertanyaan yang terstruktur tersebut disebut dengan kuesioner, yang mana pada kuesioner itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden untuk mengukur variabel. Apakah antara variabel yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan, atau juga menanyakan pengalaman dan opini dari responden terhadap suatu variabel. Kemudian selanjutnya adalah penelitian survei ini memiliki 3 fungsi menurut De Vos. Yang pertama adalah menggambarkan karakteristik data. Artinya, metode survei itu dapat memberikan gambaran tentang data dan kecenderungan yang ada. Dalam hal ini, survei dapat menjelaskan berapa jumlah responden yang terlibat dalam penelitian, bagaimana karakteristik responden, lalu latar belakang pendidikan dan sebagainya yang mendukung jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat oleh peneliti. Kemudian, yang kedua, fungsi kedua adalah menjelaskan adanya penyebab sebuah gejala. Metode survei itu dapat menjelaskan adanya penyebab sebuah gejala atau kecenderungan tertentu dari fenomena-fenomena atau variabel. Survei itu dapat dimanfaatkan untuk memahami penyebab suatu gejala melalui perbandingan kasus-kasus. Contoh, peneliti itu dapat melihat bagaimana kecenderungan pendidikan responden dengan kemampuan mengakses internet, mengidentifikasi kecenderungan sikap dengan latar belakang identitas responden, dan sebagainya. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah mengeksplorasi relasi antar variabel. Artinya adalah metode survei itu dapat digunakan untuk menganalisis relasi sebab akibat. Misal, survei itu dapat digunakan untuk membuat prediksi mengenai pengaruh tingkat pendidikan dengan kemampuan mengakses internet. Nah, metode survei yang digunakan dalam penelitian survei itu juga dapat diartikan sebagai cara untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan instrumen penelitian. Misal instrumen yang digunakan adalah wawancara dan angket, yang mana instrumen tersebut diajukan kepada responden yang bertujuan untuk meneliti karakteristik atau sebab akibat antar variabel tanpa adanya campur tangan peneliti. Jadi dalam penelitian survei atau dengan menggunakan metode survei ini, artinya
Hasil yang didapatkan dari metode survei atau penelitian survei ini murni dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan atau hasil dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh peneliti kepada responden. Kemudian yang selanjutnya adalah pengumpulan data survei. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Nah, tujuan dari pengumpulan data itu adalah untuk menguji hipotesis atau jawaban sementara terhadap pertanyaan peneliti, yang mana hipotesis tersebut itu harus diuji secara empiris. Nah, ini yang dimaksudkan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data ini bertujuan untuk menguji hipotesis atau jawaban sementara. Kemudian, data yang dikumpulkan dari setiap variabel itu ditentukan oleh definisi operasional variabel yang bersangkutan. Yang mana definisi operasional ini menunjuk pada dua hal penting, yaitu indikator empiris dan pengukuran. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penelitian survei. Ini adalah langkah-langkah dari penelitian survei. Adapun secara rincinya, langkah-langkah dalam penelitian survei, tahap pertama itu adalah peneliti menyusun instrumen atau menyusun daftar-daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Kemudian daftar-daftar pertanyaan itu ditulis rapi, kemudian ditanyakan kepada responden. Dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan ini atau menguji pertanyaan-pertanyaan ini kepada responden, peneliti itu mencatat dan mengulangi pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk mengklarifikasi dan melengkapi data yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Dan setelah itu, peneliti mengorganisasi pertanyaan-pertanyaan tersebut ke dalam pokok-pokok kuesioner pada pertanyaan penelitian. Kemudian, responden itu menjawab dan membaca dengan memberi tanda pada kuesioner. Dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, peneliti itu harus mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan daftar pertanyaan. Artinya, dalam mengajukan pertanyaan itu, peneliti tidak boleh mengajukan pertanyaan di luar daftar pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, saat tahap perencanaan itu dibuat, peneliti itu melakukan pengumpulan data. Seperti penjelasan di depan, bahwasannya pengumpulan data ini adalah untuk menguji hipotesis atau jawaban sementara. Kemudian setelah pengumpulan data itu adalah tahap penyortiran data. Setelah responden melengkapi semua kuesioner dan peneliti menerimanya, peneliti itu kemudian mengelola data dan menyiapkannya untuk dilakukan analisis statistika. Selanjutnya adalah instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data, metode survei atau penelitian survei itu ada 3. Yang pertama adalah kuesioner, kemudian yang kedua adalah skala, dan yang ketiga adalah tes. Yang pertama adalah kuesioner. Instrumen pengumpulan data kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data-data faktual. Artinya, instrumen kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berupa fakta dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden. Kemudian yang kedua adalah
skala. Data yang diperoleh nantinya akan bersifat konseptual. Nah, instrumen yang kedua yaitu instrumen skala, ini adalah untuk mengumpulkan data yang bersifat konseptual atau berupa konsep-konsep. Kemudian, instrumen yang ketiga adalah tes. Pertanyaan memiliki standarisasi dan norma yang berlaku terhadap jenis tes. Pada instrumen yang ketiga ini, pertanyaan itu sudah memiliki standarisasi dan norma yang berlaku terhadap jenis tes yang digunakan sebagai alat tes. Jadi, pada instrumen yang ketiga ini, pertanyaan-pertanyaan itu sudah memiliki standar yang digunakan sebagai alat tes. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam penilaian survei. Ini ada 5, meliputi survei catatan, survei menggunakan angket, wawancara kelompok, wawancara individual, dan survei menggunakan telepon. Yang pertama adalah survei catatan. Kegiatan penelitian ini banyak menggunakan sumber-sumber yang berupa catatan dan informasi non-reaksi. Pada survei catatan ini, kegiatan penelitian itu banyak menggunakan sumber-sumber yang berupa catatan dan informasi non-reaksi. Misal dalam metode survei itu, survei catatan itu didapatkan dari dokumen-dokumen dari lembaga pendidikan yang mendukung hasil penelitian, yang mendukung untuk menguji kebenaran hipotesis yang sudah dibuat, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah survei menggunakan angket. Biasanya didistribusikan kepada responden dengan bantuan jasa pos. Angket itu sendiri kan pengertiannya tes dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Misal kita tidak bisa mendatangi responden, maka angket yang telah kita buat itu kita kirimkan dengan jasa pos untuk dikirimkan kepada responden. Kemudian yang ketiga itu adalah survei menggunakan telepon. Menggunakan buku petunjuk telepon, menghubungi responden untuk mengutarakan maksud dan tujuan peneliti. Survei menggunakan telepon itu kalau di media sekarang itu bisa menggunakan WhatsApp, salah satu bagian dari telepon. Artinya kita menghubungi responden itu dengan menggunakan media online seperti WhatsApp, kemudian Telegram, kemudian bisa juga telepon, SMS, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah wawancara kelompok. Sebenarnya antara wawancara kelompok dengan wawancara individual itu hampir sama. Yang membedakan hanya kalau pada wawancara individual itu didapatkan jawaban dari masing-masing individu atau masing-masing responden, sedangkan pada wawancara kelompok itu didapatkan jawaban dari kelompok. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat metode survei bagi peneliti. Ada 7 manfaat metode survei ini bagi peneliti. Yang pertama adalah penjajakan atau eksploratif. Metode survei itu bermanfaat untuk
mencari atau menemukan masalah penelitian, menemukan masalah-masalah yang akan diteliti. Dan juga merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden, tetapi ini belum terdapat jawaban dari responden. Kemudian yang kedua adalah deskriptif. Metode survei ini bermanfaat untuk mengukur secara cermat terhadap suatu fenomena yang ditemukan. Kemudian peneliti itu mengembangkan konsep dan fakta, tetapi pada tahap yang kedua ini peneliti belum melakukan hipotesis atau merumuskan jawaban sementara pada penelitian. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan atau explanatory atau konfirmatori. Perbedaannya pada tahap yang kedua, perbedaan dengan tahap yang kedua itu kalau pada tahap kedua itu peneliti belum melakukan atau belum merumuskan hipotesis atau hipotesa, sedangkan pada tahap yang ketiga ini peneliti sudah merumuskan hipotesis atau jawaban sementara. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Metode survei itu bermanfaat untuk mengevaluasi seberapa jauh tujuan seberapa jauh keberhasilan tujuan yang telah dirumuskan di awal. Kemudian yang kelima adalah prediksi atau meramalkan kejadian masa datang. Metode survei itu juga bermanfaat untuk memprediksi atau meramalkan kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang terhadap fenomena-fenomena yang sudah diteliti. Kemudian yang keenam adalah penelitian operasional. Pada tahap keenam ini difokuskan pada variabel-variabel yang berkaitan dengan aspek operasional. Pada penelitian keenam ini, pada penelitian operasional ini, peneliti itu mengidentifikasi hambatan-hambatan operasional apa yang ditemukan dalam penelitian. Kemudian penelitian itu digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah pengembangan indikator. Metode survei itu juga digunakan untuk atau juga bermanfaat untuk mengembangkan indikator-indikator. Selanjutnya adalah tujuan metode penelitian survei. Ada 4 tujuan metode penelitian survei. Yang pertama adalah menghasilkan deskripsi beberapa aspek dari populasi dan memerlukan informasi dari subjek yang dipelajari. Yang kedua adalah menggali dan mencari informasi faktual secara mendetail atas apa yang sedang mengejala. Yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah-masalah, dan yang keempat adalah mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi sasaran penelitian dalam memecahkan masalah. Selanjutnya adalah kelebihan penelitian survei. Ada 4 kelebihan dari penelitian survei. Yang pertama adalah biasanya melibatkan sejumlah besar orang sehingga dapat digeneralisasi hasilnya. Seperti yang dijelaskan di depan bahwasannya dalam penelitian survei ini tidak hanya melibatkan satu responden saja, tetapi juga melibatkan lebih dari satu responden dengan misalnya pada kuesioner, yaitu mengajukan pertanyaan kepada beberapa responden dengan pertanyaan yang sama, sehingga dengan melibatkan banyak responden itu memudahkan dalam menggeneralisasi hasil penelitian. Kemudian yang kedua itu dapat digunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti angket, wawancara, dan observasi. Yang ketiga, sering ditemukan sesuatu yang belum pernah ditemukan sehingga sekaligus bersifat eksploratif. Seperti penjelasan di depan juga, bahwasannya salah satu manfaat dari penelitian survei itu adalah eksploratif. Yang terakhir adalah biayanya relatif lebih murah. Kemudian
Kekurangan penelitian survei itu ada 3. Yang pertama adalah mutu informasi sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan responden untuk bekerja sama, khususnya jika topik yang sedang diteliti terlalu sensitif. Nah, pada penelitian survei itu mutu informasi itu sangat bergantung pada kemauan dan juga kemampuan responden untuk bekerja sama. Apabila responden itu memiliki kemampuan dan kemauan yang tinggi untuk bekerjasama dengan peneliti, maka hal tersebut berpengaruh kepada mutu informasi. Jika memiliki kemampuan dan kemauan yang tinggi, maka mutu informasinya itu juga baik. Sedangkan apabila memiliki kemampuannya rendah dan juga kemauannya responden itu rendah, maka mutu informasi yang didapatkan itu juga akan rendah. Kemudian yang kedua, terlalu sering para responden merasa diharuskan mengajukan opini, padahal mereka tidak memilikinya sehingga keabsahan jawaban itu sulit. Nah, pada penelitian survei itu juga tidak hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat fakta saja, tetapi juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat opini atau pendapat dari responden. Kemudian yang terakhir itu adalah para responden juga bisa menerjemahkan pertanyaan atau konsep secara berbeda dari yang dimaksud peneliti. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian makalah dari kelompok 3 terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.